Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa MPM TV di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, jumpa kembali, kita sama-sama mempelajari ilmu tajwid, ilmu tentang mengetahui bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Pada pembahasan yang lalu kita masih atau sudah memasuki pembahasan mengenai sifat huruf. Itu sifat huruf. Yang mana sifat huruf tersebut tujuan dipelajarinya adalah yang pertama untuk membedakan apabila huruf yang sama makhrajnya, ya, kita bedakan dengan cara mengetahui dan mempraktekkan sifat huruf tersebut. Meskipun huruf itu sama makhrajnya, tempat keluar hurufnya, namun secara sifat itu berbeda. Yang kedua, kita mengetahui dan bisa mempraktekkan dengan tepat makhraj huruf tersebut juga sifatnya. Dan yang ketiga, kita bisa membedakan mana huruf-huruf yang kuat ketika diucapkan dan mana huruf-huruf yang lemah. Pembahasan yang lalu pula kita sudah masuk pembahasan yaitu sifat yang berlawanan. Yang pertama kemarin adalah sifat yang berlawanan adalah yang pertama hamas dan jahar. Yang telah kita sebutkan, ya. Fahathahu syakhsun sakata. Perhatikan huruf ini diringkas dalam bait syair yang terdapat di Muqaddimah Ibnu Jazari, yaitu kitab tajwid karangan Ibnu Jazari mengenai sifat yaitu huruf-huruf yang terkumpul dalam huruf hamas. Ada 10 huruf. Huruf fa, ha, tha, ha, shin, kha, Sod, Sin, Kaf, Ta. Nah, pertama kita akan membahas huruf Fa. Huruf hamas yang pertama adalah huruf Fa. Tentunya huruf-huruf semua yang terdapat dalam syair ini mempunyai sifat hamas, ya. Namun ada beberapa kekeliruan, kesalahan apabila kita atau pada umumnya kaum muslimin ketika membaca atau bertilawah Al-Quran, ya, karena mungkin tidak belajar sebelumnya, ketika mengucapkan huruf fa, ya, salah satu dari huruf hamas, terdapat kesalahan-kesalahan, yaitu kesalahan yang terjadi ketika huruf fa. Yang pertama adalah tidak adanya atau lemahnya sifat hamas. Ya, contohnya la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Perhatikan di sini huruf fa yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf fa, tidak adanya atau lemahnya sifat hamas. La tabtaru, bahkan cenderung menutup ya kedua bibir. Yang mana huruf fa
mengeluarkan atau mengeluarkan udara atau mempunyai sifat hamas, yaitu banyak mengeluarkan udara. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. La taftaru, jangan ditahan atau dilemahkan. La taftaru, tapi la taftaru, ya. Kemudian contohnya lagi, yukhaffif ankum. Yukhaffif, ya perhatikan, yukhaffif ankum. Perhatikan huruf fa ini, ya, dibaca dengan atau menyuarakan atau membunyi atau mengeluarkan suara atau mengeluarkan udara, yaitu hamas. Yukhaffif ankum, jangan menahannya atau melemahkan sifat hamas tersebut. Yukhaffif ankum. Ini adalah kesalahan yang pertama yang terjadi pada huruf hamas. Kesalahan yang kedua yang tersebar di masyarakat, yaitu di kaum muslimin, ketika mengucapkan huruf hamas adalah mengkolkolahkan atau dikolkolahkan, dipantulkan. Ini juga salah. Kolkolah. Kita berikan contoh. Wa hafafnahuma. Wahafafna, kan? Kemudian contohnya lagi, ya, yasta'fifna. Ya. Kesalahan yang kedua yang terjadi pada huruf fa adalah seringnya atau banyaknya kaum muslimin mengkolkolahkan huruf hamas, padahal huruf fa tersebut, ya, bukan huruf kolkolah. Contohnya wahafafnahuma atau yasta'fifna, dipantulkan atau dikolkolahkan. Wahafafna, yastakhfifna, namun harus ditahan. Ditahan, hanya mengeluarkan udara, bukan mengeluarkan suara. Jika mengeluarkan suara itu dinamakan qalqalah, ya. Tapi dibaca dengan ditahan suara tersebut hingga tidak keluar. Wa hafafnahuma yasta'fifna yaftaruna. Kita contohkan lagi, ya. Di kesalahan pertama, jangan sampai lemah huruf hamas tersebut. La taftaru 'ala Allahi kadhiba yukhaffif ankum. Kemudian jangan dikolok-kolahkan atau dipantulkan, namun harus ditahan dan mengeluarkan udara atau hamas. Wa hafafnahuma yasta'fifna. Ya, demikian kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar membaca huruf fa. Semoga dengan mempelajari sifat huruf ini kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang serupa, ya, dan kita terus bisa memperbaiki, ya, bacaan Al-Quran kita dengan baik dan benar. Insyaallah ta'ala di pembahasan selanjutnya kita akan terus membahas satu persatu huruf per huruf, ya, bagaimana cara mengucapkan dan mengeluarkan sifat huruf tersebut, dan bagaimana kesalahan-kesalahan kaum muslimin ketika mengucapkan huruf tersebut agar kita terhindar dari kesalahan tersebut. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.